Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis dasar 1, kita masuk di video terakhir yang akan membahas tentang kritik seni. Ini sama dengan modul kuliah seni lukis dasar 1 di bab ke-8. Ini juga video ke-8. Nah, kali ini kita akan membahas proses penilaian yang akan dilakukan setiap pekan selama 1 semester dalam kuliah ini. Nah, apa itu kritik seni di dalam konteks kuliah seni lukis dasar 1 ini? Mari segera kita lihat. Bab ke-8, kritik seni. Metode kritik seni di dalam kuliah seni lukis dasar 1 berarti penilaian yang dilakukan untuk lukisan mahasiswa hasil penugasan dengan cara memberikan komentar berbagai aspek. Yang dikomentari adalah berbagai aspek. Berbagai aspek apa? Berbagai aspek keseni lukisan tentu saja. Jadi nanti teman-teman setiap pekan gitu membawa karya yang ditugaskan, ditaruh di depan kelas, lalu dosen akan mengkritik. Kalau kita kelasnya online ya teman-teman mengupload di platform yang sudah kita sepakati. Nah, nanti ada 3 dosen, biasanya 3 dosen atau paling tidak itu 2 dosen. Untuk semester ini nanti ada saya, ada Pak Amir, dan ada Pak Satrio. Kalau semester lalu saya dengan Pak Yoyo. Nah, nanti dosen ini akan mengkritik karya-karya mahasiswa. Kritik maksudnya apa? Kita lihat ya. Kritik tidak selalu dalam artian ngelek-elek ya. Kalau di Indonesia kan kritik, wah senengannya ngeritik, memperjelek, menjelek-jelekan. Enggak, bukan itu maksudnya. Kita akan bahas ya. Untuk kuliah luring, lukisan dipresentasikan di depan kelas. Nanti gantian gitu, biasanya yang maju beberapa orang. Kalau sudah masuk di seni lukis madya, apalagi lanjut, apalagi TA gitu, satu persatu kan, sambil diterangkan. Kalau ini beberapa terus kita komparasi gitu. Untuk kuliah daring, lukisan dipresentasikan di aplikasi atau di platform yang disepakati. Entah itu di WA Group, entah itu di Google Classroom, entah itu di Zoom, yang penting disepakati kita mau pakai apa gitu ya. Penilaian dengan cara ini sudah dilakukan sejak mahasiswa mengerjakan tugas pertamanya hingga tugas untuk ujian akhir semester. Jadi cara kritik seni di dalam penilaian ini selama kuliah ini berlangsung. Jadi pengantar ini teori-teorinya ini hanya sekali diberikan. Setelah itu rekan-rekan ketemu praktek membawa lukisan, setiap pekan dipresentasikan dan dosen akan menilai. Dosen memberikan komentar pada karya mahasiswa, umumnya dilakukan oleh 3 dosen. Minimal terdapat 2 dosen pengampu. Dalam kuliah ini, hal yang dibahas masih meliputi persoalan mendasar, yaitu persoalan mendasar kebentukan seni. Misalnya warna. Oh, ini warnanya misalnya masih hafalan. Semua pohon, padahal pohonnya berbeda jenis, tapi hijaunya sama. Nah, misalnya seperti itu. Atau warnanya ini kok terlalu kurang dicampur gitu kan, kurang dioplos ya. Kok terlalu mentah, terlalu tubuh. Jadi warnanya masih warna-warna yang pabrikan ya. Itu seringkali kurang menarik ya. Tetapi kadang juga terlalu bersemangat ngoplos gitu, perlu kabeh dioplos, dicampur, bukan menjadi warna mateng, tapi malah jadi warna bosok gitu. Itu juga perlu diperhatikan ya. Pengennya membuat warna matang, jadinya warna bosok gitu. Atau kadang ada juga yang takut menggunakan warna, bikinnya itu monokrom, kecoklat-coklatan terus ini. Padahal kita sedang berlatih menggunakan warna. Nah, misalnya seperti itu. Bentuk itu bisa, wah ini perspektifnya kurang misalnya. Wah ini proporsinya kurang, masuk
benda A yang harusnya lebih tinggi kok menjadi lebih rendah, misalnya seperti itu. Garis, nah, seringkali wah garisnya kok takut-takut ya, nggak berani spontan gitu. Ini belum terlatih, harus banyak lagi membuat sketsa agar garisnya mantap, agar garisnya spontan gitu. Atau komposisi, wah ini komposisinya nggak enak, ini terlalu mepet ke bidang kertas ya. Harusnya agak ke tengah atau agak ke samping gitu. Wah ini pemotongannya nggak enak, maksud yang dipotong segini, harusnya ditampakkan. Nah, misalnya seperti itu komposisi. Teknik, tekniknya masih monoton, semuanya dibuat dengan cara yang sama. Tekniknya apalan, nggak bebet kok emang ditutul-tutul. Perspektif garis, kemencengan, harusnya semakin lama itu semakin menuju ke titik kok malah jepat ya gitu kan, nggak menarik kan. Terus perspektif warna, harusnya semakin lama semakin hilang. Malah kok semakin lama kok malah gelap. Wah malah nggak kelihatan kalau itu kejauhan. Misalnya perspektif warna atau tonalitas. Ini karya ini kok datar ya, seakan-akan tidak ada ruang. Semuanya nadanya sama. Nah perlu dibuat value atau gelap terang. Yang di sebelah sini terang, yang di sebelah sini gelap misalnya gitu. Atau harmoni, bagaimana kesatuan antara bentuk, kesatuan antara warna, kesatuan antara teknis maupun dinamika kebalikan dari harmoni. Bagaimana agar unsur-unsur itu berbeda tetapi tetap menyatu. Ora kabeh digawe nganggo garis yang pendek-pendek dengan kuas kecil misalnya. Ada yang kuas lebar dan ada yang kuas kecil. Nah, itu dinamika. Ini situasi ketika kritik karya seni lukis dasar 1 sebelum pandemi. Jadi mahasiswa presentasikan dalam figura dan di span seperti ini. Dikasih pasparto ya. Pasparto itu kertas kosong yang ada di pinggir bidang itu. Kritik berasal dari bahasa Yunani, krites yang berarti hakim. Krinein bermakna menghakimi, jadi sedang menghakimi karya. Kriterion berarti dasar penghakiman dan kritikos berarti hakim kesenian. Ya, jadi kritikos atau kritikus itu hakim kesenian yang menyatakan ini kurang atau ini lebih gitu. Tapi begini teman-teman, kalau istilah kritikus yang sesungguhnya itu ya yang bekerja untuk misalnya karya-karya yang di pameran gitu. Di pameran itu ya, kalau suatu perhelatan pameran oleh seorang seniman itu biasanya dia bekerja dengan kurator. Kurator ini yang memikirkan konsep pameran ini. Jadi dia bersama seniman membuat suatu pameran beserta konsepnya dan dipresentasikan. Jadi kerjanya adalah kerja bareng dalam pembuatan pameran. Nah kalau kritikus itu kerjanya setelah pameran ini dilakukan itu. Jadi dia melihat pameran, menilai, menunjukkan kelemahan kelebihannya, menunjukkan kehebatannya atau kekurangannya gitu. Itu dalam artian sesungguhnya. Biasanya kritikus itu bekerja samanya dengan media karena dia menulis di media. Nah ini tidak dalam pengertian yang sebenarnya kritikus di sini, tetapi dosen yang menilai karya mahasiswanya. Sampai mana tadi? Ini ya. Kritik seni menurut Gen Mittler dan Rosalind Regan ialah proses pengumpulan fakta dan informasi atas karya seni untuk membuat putusan rasional tentangnya. Jadi dibahasakan secara akademis tentang karya yang ada. Pelaku kritik seni atau art criticism adalah kritikus atau kritik. Akan tetapi pelaku kritik seni dalam konteks ini adalah dosen pengampu mata kuliah seni lukis dasar 1. Jadi ini hanya meminjam istilah.
Menurut Feldman, salah satu fungsi penting kritik seni adalah menunjukkan hal yang terkandung dalam seni yang dapat membangkitkan perasaan tertentu. Jadi ini ada hubungannya dengan estetika, kan? Bagaimana perasaan spektator ketika melihat lukisan. Sementara itu, Donald Kuspit menyatakan bahwa salah satu tugas kritikus, mungkin ini tugas terpenting, adalah mencoba mengartikulasikan efek yang ditimbulkan karya seni, meskipun ini merupakan subjektif yang rumit. Jadi, mengapa karya ini kok menimbulkan perasaan haru misalnya? Mengapa karya ini kok menimbulkan rasa marah misalnya? Itu tugas kritik seni. Jadi kritik itu tidak dalam artian menjelek-jelekan ya, tapi justru mengungkap suatu potensi yang ada di dalam karya tersebut. Kritik seni tidak sekedar mencari kesalahan suatu karya seni, namun juga kehebatannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang karya seni dan latar belakang penciptaannya. Cara kerjanya meliputi pendeskripsian, analisis, interpretasi, dan penilaian suatu karya. Jadi, kok iki karya ini menarik gimana? Dianalisis, warnanya begini, komposisinya begini. Kalau sudah ada konsep, ya konsepnya begini. Tapi dalam lukis ini belum ada konsep, kan? Deskripsi, menceritakan, karya ini latar belakangnya begini dan begitu. Menginterpretasi atau menafsirkan, menilai, karya ini api, karya ini ora. Itu termasuk tugas seorang kritikus. Dalam kuliah ini, setelah kritik karya dilakukan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya maupun beropini. Jadi nanti teman-teman nggak usah ragu setelah dikritik, setelah respon gitu karyanya, kalau memang ada yang tidak jelas ditanyakan, atau kalau memang punya pendapat yang lain disampaikan aja, nggak masalah. Diharapkan di luar kelas formal kritik seni ini juga berjalan di antara mahasiswa agar persaingan sehat untuk membuat karya terbaik terus tumbuh. Nah, ini penting ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah ke Jogja gitu kan, biasanya kan di kos-kosan gitu kan, saling antar mahasiswa kan saling dolan ke kos itu. Nah itu sambil lihat karya temennya yang sedang berkarya dikritik itu, wah ini kurang ngono. Nah, itu biasa dan justru akan meningkatkan daya saing, akan semakin bersemangat untuk membuat karya yang lebih baik. Tapi ya tergantung itu tahu apa baja, seperti yang pernah saya sampaikan itu kan. Hasilnya, Kampus Prodi Seni Murni ISI Yogyakarta terus melahirkan seniman-seniman yang mengukir sejarah seni rupa. Jika teman-teman terus kritik antar mahasiswa maupun kritik pribadi, kritik sendiri. Jadi karya itu dilihat gitu, autokritik, melihat karya sendiri, ini kurangnya ini atau kurangnya itu. Oke, rekan-rekan rekan-rekan saya jaga karena ini untuk video pembelajaran ya. Rekan-rekan kuliah seni lukis dasar 1 itu rangkaian video, 8 video yang merupakan penjabaran dari 8 bab yang ada di modul kuliah seni lukis dasar 1. Dan saya menunggu karya teman-teman atau pertanyaan teman-teman, silahkan bisa disampaikan di kelas online, atau juga silahkan di komentar di video ini. Dan saya tunggu karya teman-teman. Setiap pekan kita akan terus melihat progresnya. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.